Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Berkaitan dengan memutuskan silaturahim, saya ngaji di daerah saya yang dikaji Al-Quran dan Sunnah sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Saya sudah 2 kali berdebat dengan ustadznya karena dia menjelek-jelekan ajaran lain dan langsung menunjuk orang yang mengajarkan. Karena saya tidak setuju dengan caranya, padahal sudah disarankan untuk tabayun, maka saya mengambil sikap untuk tidak mengaji lagi ke tempat itu. Apakah ini termasuk memutuskan silaturahim, Ustaz? Nah, kamu memutus apa tidak? Tidak ngaji tempat itu, tapi kalau ketemu ustadznya tadi ya tetap baik, tetap ngelurui, tetap tegur sapa, ya tidak apa-apa. Hanya tidak mau mengikuti pengajian yang isinya hanya menjelek-jelekan orang lain. Sebab ngaji itu dari tidak mengerti menjadi mengerti. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya. Termasuk al-ilmu miftahu su'al. Ilmu itu kuncinya pertanyaan. Maka di majlis tafsir ini kalau ngaji dibuka pertanyaan. Baca brosur ini mungkin bisa baca artinya juga, tapi nggak paham. Nah, bagaimana supaya paham? Maka dibuka pertanyaan. Ya, tanya. Lah sekarang kalau kamu tahu ada ustadz nyelek-elek orang lain, apalagi menunjuk, nah itu sudah menyalahi. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairum minhum. Kan dia dah? Jangan kamu menghina, jelek-jelekan, memperolok-olok atau kelompok pada kelompok lain. Bisa jadi kelompok yang kamu elek-elek, kamu hina itu lebih baik. Ya. Nah, kamu tanya malah marah dan sebagainya dan tidak perlu berdebat, ya. Jangan diperdebatkan. Kalau memang ditanya sesuatu hal kok malah tidak, malah timbul kemarahan, ya sudah kamu diam. Padahal kalau mendengarkan pengajian isinya ngelele orang lain kon diami ora iso, ya maka kamu nggak usah datang, lebih selamat kan? Tapi ketemu orangnya ya tetap baik aja. Jadi kalau langsung ngaji kok suka ngelele orang lain tuh khawatir. Biasanya ada kekhawatiran. Nek kaya ora tak elek-elek engko do melu ngaji rono. Lo tak elek-eleke, tapi kita harus yakin barang itu kalau baik sekalipun dijelek-jelekan tetap baik. Sekalipun orang elek-elek semua, kalau itu baik tetap baik. Sebaliknya barang yang jelek sekalipun orang mengatakan itu baik, tetap itu jelek. Allah nanti akan menunjukkan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui siapa yang kerusakan dan siapa berbuat kebaikan. Maka kita ngaji enggak usah nyangkut orang lain, ya, ngelek-elek orang lain tidak. Kita kaji itu Quran dan Sunnah, bahwa Nabi Allah itu pun melarang mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh, haram. Menjelek-jelekan haram, apalagi menggunjing, menjalankan kesalahan orang lain seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya. Apalagi? Pertanyaan yang tertulis dari brosur cukup. Ya, mari kita teruskan. Wah, masih banyak sekali pertanyaan saudara ini. Tanggal 4 Januari nomor 14. Ya. Saya mempunyai ibu sudah tua, kurang lebih 80 tahun. Dari kecil tidak sholat, tetapi kurang lebih 2 tahun terakhir ini mau sholat, tetapi baru bisa membaca Al-Fatihah saja dan dalam keadaan sakit. Untuk itu mohon didoakan kesembuhannya, dan apabila meninggal apakah boleh didoakan atau disolatkan? Ya, kita doakan kesembuhannya ya. Allahumma shfi ya merontohu. Jadi kalau memang dia sudah sholat, ketika hidupnya sudah pernah menjalankan sholat, ya, kalau dia mati ya wajib disolatkan. Sekalipun baru bisa baca Al-Fatihah, ya memang bisanya itu, tapi sudah melakukan sholat, ya, sambil disempurnakan bacaannya. Tapi kalau memang baru bisanya Al-Fatihah, ya sholat baca itu tok udah. Kalau mati nanti boleh disolatkan. Wajib berarti tidak boleh, wajib disolatkan karena dia orang Islam dan sudah sholat. Apalagi? Di daerah kami ada seorang imam pada bulan puasa tidak puasa karena kerja berat.
pada malam harinya mengimami sholat tarawih. Apakah yang demikian itu diperbolehkan, Ustaz? Diperbolehkan apa? Mengimami tadi. Oh, lebih itu kowe iki. Hubungannya apa dia puasa dengan sholat? Dia tidak puasa karena bekerja berat itu sudah betul. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amum miskin. Dia bekerja berat bukan tidak kuat, rekoso gitu. Tadi nek poso dipaksa-paksa ya kuat, ning rekoso itu pun boleh tidak puasa. Ganti bayar fidyah. Ya. Ora poso ngimami ya. Dia tidak puasa itu dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh Allah. Maka malam harinya dia sudah tidak kerja, waktu salat isya, salat maghrib, salat subuh dia mengimami salat, bagus itu. Boleh ngimami. Oh dia tidak puasa tadi tidak salah kok. Tidak salah itu. Apalagi? Saya seorang anak dan sudah berkeluarga. Saya dan suami sudah ikut ngaji di MTA. Saya dalam mengamalkan hasil kaji terjadi masalah dengan ibu sendiri, yaitu pada saat ibu mengadakan selamatan mas dari ibu, saya tidak datang ke rumah ibu dan tidak membantu apapun. Ternyata ibu lalu marah besar, saya diomelin habis-habisan. Ngaji membuat tidak rukun dengan keluarga dan masyarakat. Titenono, yen mbok teruske olehmu ngaji kowe bisa kentir. Edan sebabnya kowe dicing tonggo. Dan akhirnya ibu tidak mengakui saya sebagai anaknya, dan bahkan rumah yang sudah diberikan kepada saya diancam akan dijual dan disaksikan di Kasun bahwa saya tidak akan diberi warisan tersebut. Bahkan biaya untuk sekolah saya dulu diundat-undat untuk mengembalikan. Saya dianggap hutang kepada mereka dan saya dianggap sudah durhaka padanya. Padahal saya selalu bersikap baik kepada mereka, tetapi di waktu saya berkunjung kepada mereka, mereka tidak mau menerima kedatangan saya. Untuk itu mohon nasihatnya Ustadz, dan apakah saya sudah termasuk anak yang durhaka? Enggak, itu ibumu kesetanan. Ya. Kesetanannya kerasukan setan. Jadi kerasukan setan ini ya ngono kuwi. Kalau melakukan suatu kebenaran malah dia unek-unekke, kamu kentir, kamu nanti akan ya macam-macam jelek diunekke kabeh. Kalau memang betul apa yang kamu katakan, kamu berjalan di atas petunjuk Allah yang lurus, ibumu tidak suka, ya dalam surat Taubat ayat 23 kan sudah dijelaskan. Ya. Tidak boleh kamu mentaati perintah pimpinanmu, apa itu bapak atau ibu, kalau mereka memilih jalan kekafiran daripada keimanan. Coba dibaca lagi ayatnya itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya kan? Bapak itu pun gak boleh ditaati, apalagi ibu. Kalau bapakmu memerintahkan kamu memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, jangan ditaati. Nah, perintah ibumu tadi kan suruh mengikuti jalan-jalan setan, mengikuti jalan-jalan yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, karena mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah tadi. Maka kamu gak usah rasakan, karena itu sedang kerhasukan setan ya. Kamu doakan saja mudah-mudahan ibumu dijauhkan dari setan yang terkutuk. Ya. Kamu tetap berbuat baik kepadanya, sekalipun kamu tidak diakui sebagai anaknya, tetap kamu mengakui itu ibumu. Kalau memang saudara dicing tetangga melakukan kebenaran, itu berarti diselamatkan oleh Allah.